Kita Ya kelihatan. Itu fungsinya buat apa itu Mbah? ya untuk kekebalan anti pukulan kepala. Ini ada dua. Oh, yang satu lagi? Sebetulnya tangan juga ada. Ya. Oh, iya ya kelihatan. Menonjol, agak menonjol. Nah, Selamat malam Mbah Kung Sugeng Dalu. Nah ini saya mau tanya tentang apa namanya kehidupan spiritualnya Mbah Kung ini. Nah, dulu dengar-dengar katanya tuh waktu masih muda itu pernah mencari ilmu-ilmu, khususnya ilmu kebal anti bacok gitu. Itu ceritanya gimana Mbah? Coba mohon diceritakan pengalaman waktu apa mencari ilmu-ilmu seperti itu. Monggo. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang saya dulu seringkali kalau untuk apa ya tentang kesaktian, tentang kekebalan, tentang kebal terhadap senjata lah pokoknya. Sebetulnya saya juga tidak percaya. Karena tidak percaya saya ingin membuktikan. Nah, saya pernah membuktikan begini. Cerita orang banyak dan bapak saya sendiri punya murid nyambah, menceritakan murid nyambah saya. Itu orangnya memang benar-benar sangat sakti. Bahkan dulu ada waktu penembak-penembakan misterius. Itu daerah saya ada yang namanya A. Itu memang ditembus peluru berkali-kali belum mati. Ada punya kekebalan. Waktu itu saya cari kekebalan seperti itu. Saya ke Ponorogo juga, ke Jawa Timur. Di situ yaitu tadi saya menemukan kembali orang-orang yang sakti-sakti itulah. Sampai satu sampai sampai timur sampai Besuki pengennya punya cari itu kan untuk apa? Untuk kekebalan kalau menjadi gali ya gali kuat banyak duitnya gitu. Ini saya ke tempat seseorang di atas gunung. Maaf sebentar. Nah itu dapat informasinya itu dari mana Ya Mbak? namanya orang banyak kok, teman banyak. Saya lari ke sana, pergi ke sana. Kalau kamu mau cari kekuatan, kekebalan, anti pukulan, ke sana. Jadi banyak Nah, juga yang mau cari kayak gitu iya, dulu ya. saya diantar. Pokoknya saya yang biayanya saya, nanti saya antar. Nah, di situ setelah ini singkat cerita saja ya, itu saya datang kepada beliau. Beliau tidak punya anak, tidak punya istri, Itu di sendiri. daerah mana itu? Itu di daerah Ponorogo itu daerah waktu itu namanya bahasa apa ya nggak saya jelaskan nanti orang Ponorogo Iya. pokoknya saya waktu itu nginepnya saya teman saya yang punya teman di sana untuk nginep di daerah apa ya Kebon Agung apa di situ di daerah situ di tempat pembuatan reok itu loh apa namanya merak itu loh Ya. kata-kata yang punya itu merak yang barongan Ya. itu kalau malam Jumat bisa bergerak-gerak sendiri kalau mau lihat gitu bisa bergerak-gerak karena waktunya sudah mau pulang nunggu hari Jumat masih 3 hari saya nggak mau nah, di situ saya diantar waktu itu saya suruh tidak makan 3 hari tapi cuma minum tok setelah 3 hari saya 1 hari 1 malam tidak boleh makan tidak boleh tidur tidak boleh minum 1 hari 1 malam nah setelah itu saya terus bikin sesajinya itu ketan hitam dibikin wajit ya, jadah itu loh orang Jawa ditumbuk jadi jadah itu loh dari ketan hitam itu ditancepi pakai keris setelah ditancepi pakai keris saya suruh makan gabah kalau ya gabah pari yang belum dikelupas itu makan gabah namanya Ya. itu kalau nggak salah 20 biji sambil diminumi yang sampai ke 17 saya hampir nggak kuat karena apa tenggorokan saya itu perih dan saya begitu ngeludah agak keluar merah-merahnya darah itu kalau kamu beri teruskan jangan sampai putus kalau kamu ingin kebal kamu juga bisa mempunyai pukulan yang cukup kuat nanti tapi akhirnya saya kuat minum sampai 20 itu kuat nah akhirnya suruh makan jadah itu ini benar atau tidak saya juga masih ragu tapi saya sudah yakin mau pengen cari seperti itu ternyata dia punya sesuatu yang santunan namanya badar besi
yang satunya besi kuning. Itu saya suruh nginjek kaca pecah sama gunting yang sudah putus, karena bukan diputus, nyari guntingnya itu sampai keluar uang banyak. Gunting mesin jahit atau gunting tempatnya orang-orang penjahit itu yang patah dengan sendirinya, dapat itu. Kalau untuk beli gunting 10 aja bisa, orangnya tahu, orang yang punya gunting itu mesti itu perlu ini. Wah udah, saya tetap saya bayar. Syaratnya ini. Syaratnya itu. Akhirnya saya setelah makan itu jadah ketan hitam terus sama makan gabah 20 itu, terus saya dikasih 2 badar besi sama besi kuning yang saya tempelkan di sini nih. Oh, yang di wajah. Itu fakta itu. Bahkan suruh memasukkan sendiri. Loh, bukan mbahnya yang kamu masukkan sendiri, saya yang membaca mantra. Saya memasukkan itu ya namanya istilahnya dimasukkan secara wajar atau tidak, tapi ya nggak wajar. Saya memasukkan sekuat tenaga yuk alat bagus, kretek, tapi hiranya nggak sakit. Gitu. Kayak istilahnya orang kayak dikasih obat bius itu dibius dulu sampai diseset-seset itu nggak sakit. Kalau dibedah kan dibius, mungkin itu bius gaib. Dasar dimasukin, masuk. Yang satunya saya masukin, masuk. Fakta ini fakta. Ternyata setiap benda itu, ya agama-agama primitif itu agama semula dari primitif ya toh. Dari awal-awalnya seperti itu. Itu memang setiap benda mempunyai jiwa. Ada suatu kekuatan. Karena apa? Diberi daya oleh manusia juga, dari alam juga, akhirnya mempunyai kekuatan. Nah setelah itu rasanya, tapi setelah pakai itu, satu rasanya badan tuh nggak enak gitu. Rasanya kayak pengen emosi aja. Pemarah. Gitu. Akhirnya waktu itu saya ya masih sudah ya setelah lulus SMA kan. Tapi itu tadi setelah dimasukkan itu dites nggak, Pak? Maka saya tes itu. Di sana dites nggak? Dites. Di tempat di sana nggak dites. Oh, di sana cuman dites. kamu, saya nggak dites Mbah. Enggak. Soalnya kalau saya yang ngetes bisa saja saya mereka rasa. Saya mentransfer kekuatan kepadamu, padahal nanti itu bisa saya ambil lagi. Kamu tes sendiri, kamu mau tarung atau mau pukul-pukulan sama temen, silahkan. Akhirnya seperti itu. Waktu itu saya ya badan saya tidak begitu melawan orang besar, berani dan saya menang. Namanya nggak usah saya sebutkan, itu temen ya. Itu akhirnya dari mana kamu dapatnya itu? Saya jadi pernah dipukuli, dikerubut, ini pernah. Cuman saya di kampung itu diam, siapa yang percaya, saya tidak pernah dilihat mereka. Tapi di luar saya istilahnya jadi anak nakal lah. Anak liar ya waktu itu. Ya sudah, masalah kehidupan yang baik yang buruk sudah saya jelajahi semua. Sudah puas rasanya hidup tuh, sudah melakukan hal-hal seperti itu tuh puas. Nah akhirnya saya waktu dipukuli pakai uang, namanya grup-grupan. Saya padahal tidak tahu, saya hanya datang. Wah ini temennya dipukuli sampai kayu sama apa. Waduh, ya pura-pura saya ya yung, waduh sakit, padahal nggak sakit. Nah setelah itu selesai, saya waktu itu ditahan polisi waktu itu sementara. Akhirnya dipulangkan karena nggak terlibat. Cuman kena sasaran karena grup saya sama grup dia yang itu yang tarung. Akhirnya pulang, Masya Allah, jam 12 malam. Itu setelah sadar, minta ampun, badan kayak dipotong-potong rasanya. Udah yang saya alami seperti itu. Akhirnya saya rasanya sakit terus di badan, tapi cuma sehari sembuh lagi. Itu sampai sekarang malah nggak berani untuk tarung-tarung, nggak berani kan. Saya setelah masuk, waktu kemarin saya masuk Islam tuh, saya puasa, itu istri saya melihat, karena sudah meninggal sekarang ya istri saya. Itu saya keluar dari tubuh saya, itu ada sekitar 8 benda yang keluar dari saya. Saya puasa 30 hari itu puasa, ternyata keluar dengan sendirinya. Susuknya itu ya? Iya. Tapi yang 2 nggak mau hilang. Tapi sekarang mau dikeluarkan sakit, dulu dikeluarkan nggak sakit. Sampai suruh
istri saya masukkan ke dalam ke dalam plastik, dikasih dompet, kembali ke sini, memang ajaib. Gaib seperti itu, bukti ternyata gaib itu bukti, gaib itu bisa menyatakan gaibnya ke dunia, itu benar-benar bukti nyata yang saya alami. Itu saya akhirnya wah, sudah merasakan orang dipukul nggak terasa sakit. Istilahnya kalau di bidang kedokteran, dibius dulu, orang dipotong-potong nggak sakit. Mungkin ini biusnya bius gaib kali. Bisa bisa dikolaborasikan untuk diteliti. Istilahnya umpama salah satu contoh. Kenapa buah walau sampai setahun itu kok tidak busuk? Nah, untuk membebaskan untuk supaya tidak mencapai busuk itu mengandung apa kulit buah waloh itu kok sampai setengah tahun digeletakin aja nggak busuk. Mbok cari pengawet yang seperti buah waloh itu mengandung apa kulitnya, kok buah kok digeletakin saja sampai setengah tahun lebih nggak bisa busuk. Seperti itu, seperti contoh-contoh seperti itu yang kita melihat sesuatu yang sangat realistis, itu seperti itu bisa dibuktikan semuanya. Sadaqallahu al-azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Berarti benar itu masuk dalam ranah logika, bisa dibuktikan semuanya. Cuman akal manusia, kemampuan akal manusia seringkali belum mencapai ke situ. Kalau belum mencapai ke situ, dikira musyrik, dikira syirik, padahal bisa dibuktikan itu. Itu yang saya alami seperti itu. Tapi itu masih berfungsi apa enggak? Sekarang sudah nggak fungsi, sudah saya melakukan ritual-ritual itu sudah nggak berfungsi sekarang. Tinggal dulu dikeluarkan nggak sakit, sekarang dikeluarkan sudah sakit kalau nggak dibedah. Jadi itu dinonaktifkan ya? Dinonaktifkan. Saya datang ke tempat seseorang supaya jangan sampai isinya pemarah terus, dengan siapapun nggak takut, itu suka marah. Efeknya itu ya? Efeknya seperti itu aja. Kalau punya ilmu kekebalan kanuragan gitu ya? Cuma ya kalau nggak ingat hidup, punya orang tua, ya pengennya saya dulu pengen jadi gali yuk. Soalnya enak jadi gali. Perasaan saya itu enak. Gitu saja itu. Mau tanya apa lagi, saya jawab dengan pengalaman saya yang benar-benar fakta yang saya alami, konkret semuanya itu bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa dipegang. Seperti yang saya taruh di sini ini bisa dibuktikan atau masih ada dua di sini. Ya, saya udah lihat tadi. Nah ya makanya itu boleh dibuktikan. Tuh itu namanya baru ada fakta, ada bukti, ya sudah sah. Apa-apa itu ada buktinya sah. Alat buktinya ada, barang buktinya ada, sah. Ya, mungkin sekian, terima kasih. Sekian dulu pertanyaan yang mengenai ilmu kanuragan. Mungkin nanti akan bertanya yang lain lagi di video selanjutnya. Oh iya. Ya, terima kasih Mbah Bung. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.